Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat iman, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat. Pada kali ini ada dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berfirman, dan orang-orang yang jihad bersungguh-sungguh syaratnya adalah fina. Fina itu berarti di dalam kami, di dalam Allah, artinya karena Allah. Perlu kita pahami bersama bahwa jahadu bersungguh-sungguh yang kalau dulu dimaknai dengan makna jihad. Jihad itu memang aktivitas yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang bentuk terbesarnya adalah perang. Karena pada kondisi itu adalah kondisi perang yang mengharuskan Rasulullah beserta para sahabatnya untuk melakukan aktivitas perang. Dan perlu dicatat bahwa perang pada zaman Rasulullah tidak ada satupun perang yang itu adalah pemaksaan agama. Rata-rata perang yang dilakukan pada zaman Rasulullah itu adalah satu, karena menjaga stabilitas, menjaga keamanan, menjaga perdamaian, untuk mewujudkan perdamaian, dan untuk menjaga kelangsungan hidup yang bermartabat. Nah, oleh sebab itu pada kondisi saat ini, maka ketika kita dikatakan berjihad, itu berarti adalah kita bersungguh-sungguh sesuai dengan profesi kita. Kalau sampean sebagai guru, maka jahadunya adalah mengajar, jelas. Kalau Anda sebagai murid, maka jahadunya adalah belajar. Kalau Anda sebagai pedagang, maka jahadunya adalah berdagang. Kalau Anda sebagai tukang, maka jahadu sampean sebagai tukang. Berjuangnya, berjihadnya sebagai tukang. Kalau sampean jahadunya sebagai petani, maka jihadnya sampean juga sebagai petani. Nah, yang dicatat di sini oleh Allah adalah bersungguh-sungguh. Apa kategori bersungguh-sungguh? Dia kategori bersungguh-sungguh setidaknya itu bisa dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah dengan menata niat. Niat itu bukan sekedar omongan saja, aku niat, tetapi niat itu adalah sebenarnya adalah kesatuan antara ucapan di dalam hati dan aktivitas kita. Ono bapak njaluk tolong anak enak, ewang ono ngusung boto. Tiba-tiba anak itu membantu orang tuanya ngusung boto, sing tengen nyekel HP, ambek ndeloki gambare Minho dan kawan-kawannya, sing kiwa ngusungi boto, ambek dicengkewing ini. Bapaknya maka kemudian akan marah, arek kok gak niat. Ya, niat itu begitu. Niat itu adalah bagaimana kesungguhan kita melakukan sesuatu. Kok ono wong ngajar kemudian dia mengaku dia sebagai mengajar, tapi mlebune jam kerjane jam 7 teko jam 8. Ngajar 40 menit oleh 30 menit bingung kepingin ngakhirin delok jamae, maka mungkin tidak masuk dalam kategori niat karena belum jahadunya, belum kesatuan antara ucapan, hati, dan perbuatan. Maka untuk menjadi jahadu yang kedua setelah niat, tentu saja harus dilakukan sebuah aksi nyata. Ini nanti akan kami jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Dan tentu saja tidak kalah penting, maka ada proses yang namanya proses evaluasi. Proses evaluasi ini diperlukan untuk melakukan kita jahadu berikutnya yang akan datang, yang dalam bahasa manajemen sering disebut dengan plan, do, check, and action.
plan sebuah perencanaan adalah bagian dari sebuah niat, maka orang mengatakan perencanaan yang sempurna adalah separuh perjalanan. Maka niat yang sungguh-sungguh, penataan yang sungguh-sungguh ditentukan dengan perencanaan juga bagian dari sebuah jahadu. Maka harus dilakukan, tapi juga harus dicek kemudian untuk melakukan action yang lebih bagus. Dan itu bisa dilakukan jika fina karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang melakukan aktivitas tetapi karena ingin dilem, yang ngelem kak sido ngelem akhirnya puri. Banyak orang melakukan aktivitas tapi kemudian, contoh saja, ada orang masuk sebuah organisasi dengan gaya dia mengatakan aku kate ngapii organisasi, padahal mungkin organisasi itu sudah bagus. Alangkah bagusnya kalau mungkin ditata, aku akan menata diri dengan berkhidmah di organisasi misalnya. Mungkin dia akan terus belajar. Maka sebab itu tanaman fina di dalam Allah, karena Allah ini penting. Kalau orang melewati lampu merah karena takut polisi, mungkin jika ada tidak polisi dia nabrak. Tetapi karena takut Allah, dimanapun akan ada Allah. Nah, bagaimana orang yang jahadu ini lanah diana, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tadi, kepada alladzina jahadu subulana, jalan-jalan Allah. Maka Allah akan memberikan jalan, akan ditunjukkan jalan. Maka kadang-kadang ada orang kebingungan, lah iya podo-podo metu teko omahe, podo budal jam 7, mulih podo-podo jam 4. Tapi kenapa yang satu itu begitu enjoy, seneng melakukan aktivitas dan pulang membawa sesuatu yang barokah yang bisa dinikmati, sing sijine kok madesu sumpek? Mungkin yang satunya adalah mendapatkan jalan dan tahu jalannya, yang satunya tidak mendapatkan jalan karena memang tidak menuju jalan dan tidak tahu jalannya. Kenapa? Jangan-jangan satu tidak jahadu dengan 3 kriteria tadi, yang kedua bukan karena Allah. Maka ini harus kita kembalikan. Dan diakhiri di dalam ayat ini Allah menegaskan, wa innallaha lama'al muhsinin. Wa inna ini sudah bentuk penyangatan, sungguh. Dan kemudian diberi lam taukid tadi, benar-benar Allah akan menyertai al-muhsinin, orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu dimanapun berada, kapan kita akan disertai oleh Allah? Ketika di saat itu kita melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu tidak harus besar. Sampean melaku kok ono resek, sampean jukuk di tempat sampah, itu muhsinin. Sampean jalan ono masjid lampune kok murup mandek diluk dipaten, itu muhsinin. Ono wong gak iso nyebrang marang di sekitar dengan berhenti memberikan orang lampu sen kanan kiri kuning agar orang itu menyeberang, muhsinin. Pada saat itu kita disertai oleh Allah. Ketika sampean berangkat kemudian salim kepada orang tua, itu muhsinin. Ketika sampean kemudian mengajar kok ono muridnya telat, tidak langsung digepuk tapi kemudian ditunggu, nanti ditanya kenapa sampean kok terlambat, kita tidak akan pernah tahu. Tapi kemudian kita melakukan pendekatan, itu bagian dari muhsinin. Banyak muhsinin yang bisa kita lakukan di sekitar kita, tetapi kadang-kadang kita tidak memilih muhsinin, kita memilih yang lain karena kita terkooptasi, kita terlena, kita kemudian terkungkung oleh ego kepentingan kita diri sendiri. Padahal ketika kita melakukan perbuatan baik, di dalam ayat lain, sejatinya sampean sedang melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Demikian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.